komputer bisa aja kepanasan, berdengung dan melambat karena internalnya mengalami beban berat. Mematikan komputer membantu mengurangi beban ini. Kamu juga bisa memakai mode tidur atau sleep, tapi itu semua tergantung komputernya dan aplikasi yang sedang berjalan. Beberapa perusahaan TI punya komputer yang nggak pernah dimatikan selama berbulan-bulan dan nggak ada masalah. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan komputer yang bekerja tanpa henti. Sekarang ini tahun 2356. Arkeolog telah menciptakan penemuan yang hebat. Melalui lensa augmented reality, orang-orang menonton penggalian artefak kuno. Para ilmuwan berhasil menemukan sebongkah energi lemah jauh di bawah tanah. Tampaknya energi ini berasal dari sumber yang tidak diketahui. Penggalian pun dimulai. Dalam beberapa jam, para arkeolog perlahan-lahan mengeluarkan sebuah objek misterius. Awalnya, mereka melihat layar datar yang dibuat pada abad ke-21. Selanjutnya, mereka menemukan unit sistem yang terselimuti lapisan batu tebal. Anehnya, CPU di dalam komputer ini masih beroperasi meski sudah melewati waktu selama lebih dari 330 tahun. Tahun 2021. Kamu mencari pekerjaan sebagai desainer grafis dan ingin membeli komputer kuat dengan harga murah. Komputer baru terlalu mahal, terutama yang punya memori dan RAM bagus. Jadi, kamu memutuskan membeli komputer bekas. Kamu melihat iklan online, ada yang menjual perangkat keren, modern, dan murah. Kamu tiba di sebuah toko barang antik tua. Kamu bisa melihat mesin tik antik, buku-buku, dan lukisan di jendela. Rasanya mustahil kamu bisa beli komputer bagus di sini. Jadi kamu melihat-lihat buku sketsa yang indah. Kamu disambut oleh penjual tua berjenggot panjang. Dia mengaku sudah menunggumu lama sekali dan mengajakmu ke ruangan yang ada komputernya. Di antara beberapa gulungan kuno, jam pendulum tua, dan berbagai benda antik lainnya, kamu melihat seberkas kilauan. Asalnya dari komputer itu. Kelihatannya sudah berumur 1000 tahun, tapi komputer itu masih berfungsi. Penjual membuka salah satu game terbaru dengan grafis yang menakjubkan. Game itu berjalan lancar tanpa error. Kamu bermain selama beberapa menit, lalu kamu membeli komputer itu. Si bapak tua itu memperingatkan kalau kamu harus merawatnya dan membersihkannya secara teratur. Saat kamu meninggalkan toko, si penjual kelihatan bahagia dan lega. Kamu pulang, lantas menaruh unit di bawah meja, menghubungkan monitor, keyboard, dan mouse. Lalu sadar komputernya nyala. Aneh, kamu kan udah nyabut kabelnya dan membawanya keliling kota. Gak masalah sih, yang penting sekarang kamu bisa main komputer dan jadi editor grafis. Kamu duduk di depan komputer itu sampai pagi dan ketiduran di meja. Beberapa jam kemudian, kamu bangun dan merasa pusing. Kebisingan dan cahaya monitor mengganggu tidurmu. Kamu pergi ke kasur dan waktu bangun lagi, kamu lihat komputermu masih nyala. Layarnya terang dan gamenya dijeda. Jadi komputermu tetap bekerja selama ini. Kamu membuka menu start dan mencari opsi shutdown, tapi nggak ketemu. Kamu pun meraih CPU untuk mematikannya, tapi tombol shutdown-nya juga nggak ada. Kamu nggak mau nyabut colokannya, karena bisa mengganggu stabilitas kerja OS-nya. Selama beberapa minggu ke depan, komputermu sama sekali nggak pernah mati. Lalu mulai timbul suara. Kamu tahu ini tanda kalau kamu harus membersihkan bagian internalnya. Panas keluar dari sana dan kipas angin pendingin berputar di dalamnya. Kamu mengcopy semua data dari komputer ke hard drive dan menarik kabel komputer dari colokannya. Aneh, komputer itu tetap berfungsi. Kamu nggak jadi bersih-bersih dan kembali ke toko. Gedung tempat kamu membeli komputer itu kosong, padahal baru beberapa minggu. Tapi gedung itu kayak udah nggak dihuni berpuluh-puluh tahun. Kamu pulang dan membersihkan komputermu dengan hati-hati. Bunyinya hilang, komputermu pun bekerja dengan stabil. Sekarang kamu penasaran dari mana benda ini mendapatkan energinya. Keesokan harinya, tagihan listrikmu datang. Katanya kamu berutang banyak, jadi kamu sadar kalau komputer itu pakai listrik. Gak tahu gimana, komputer itu terhubung secara remote ke jaringanmu. Kamu tetap memakai komputermu. Benda ini terus bekerja tanpa henti selama berbulan-bulan. Kamu udah masang banyak program, dan sebagiannya bekerja setiap hari non-stop. Kamu bahkan senang komputermu nggak mati. Kamu bisa duduk dan mulai kerja kapan aja. Nggak perlu nunggu aplikasinya loading. Waktu kamu nggak di rumah, kamu bisa selalu terhubung ke komputermu lewat akses remote. Proses penting, kayak scanning antivirus atau update OS, nggak berlangsung waktu kamu kerja, melainkan waktu kamu tidur.
Namun kerugiannya, benda ini memakan terlalu banyak energi. Kamu harus bayar mahal setiap bulan. Kalau terjadi sesuatu dan biaya listrik naik, kamu nggak bakal mampu membayar. Perangkat keras komputer ini jadi aus karena pekerjaan konstan. Kamu berusaha membersihkan komputermu, tapi itu pun belum cukup. Setelah beberapa tahun, kamu merasa aplikasi yang butuh sumber daya besar jadi berat sekali. Semakin sering bekerja, semakin panas pula komputer itu. Semakin tinggi suhunya, keadaan komputer pun semakin parah. Bunyinya semakin keras, kamu jadi sulit buat tidur. Setahun telah berlalu, komputermu masih bekerja. Saking panasnya, kamu sampai harus buka jendela. Komputermu mendengung dan bunyinya bikin kamu sakit kepala. Kamu nggak bisa mematikannya. Membersihkan bagian dalamnya juga nggak efektif lagi. Kamu udah pengen banget beli laptop baru dan menyingkirkan komputermu yang lama ini. Setiap hari, kapasitas produksi komputer itu semakin memburuk. Kamu udah malas membersihkannya lagi. Kamu tinggal di dekat jalan tol, dan setiap kamu buka jendela, debu masuk ke kamarmu dan menyumbat unit komputermu. Benda itu cuma berdengung, suaranya udah mirip orang ngebor. Sudah pasti kamu nggak bisa tidur dalam kondisi kayak gitu. Benda itu jadi terlalu panas, sampai-sampai kamu bisa goreng telur di atasnya. Kamu menghapus banyak aplikasi supaya komputermu bisa sedikit santai. Berhasil, energi yang dipakai berkurang dan komputermu nggak terlalu mendengung lagi. Tapi kamu tetap akan menyingkirkannya. Besok, kamu bakal buang komputer ini ke TPA. Pagi harinya, bos perusahaan menelepon dan mengundangmu wawancara di kota lain. Dalam beberapa jam, kamu sudah naik pesawat. Pekerjaan barumu menarik sekali, sampai-sampai kamu lupa soal komputermu. Kamu menyewa apartemen di kota baru dan menjual apartemen lamamu berikut furniturnya, juga benda yang mendengung itu. Tahun 2356, para ilmuwan menemukan kalau seluruh detail dalam komputermu itu rusak, karat memakan seluruh bodinya. Semua microchipnya sudah rusak sejak lama. Semuanya tertutup debu tebal memadat dan tanah. Cuma prosesornya yang masih aktif. Gak tahu gimana. Komputer itu gak menghasilkan energi, tapi dia dapat energi dari pembangkit listrik terdekat. Analisis lebih jauh menunjukkan kalau komputer ini sudah memakai jutaan dolar listrik selama beberapa abad. Setelah beberapa tahun terus bekerja, kartu grafis dan kipas angin pendinginnya rusak. Lalu komputer itu mulai membuat dengungan keras, bikin orang-orang yang kebetulan ada di dekat situ takut setiap malam. Komputer itu sudah lama ada di tempat pembuangan akhir. Hujan dan lembab menciptakan karat. Komputer itu tertimbun semakin dalam ke tanah selama 300 tahun. Hal ini mematikan sebagian besar detail operasinya. Prosesornya terus berjalan dan memanas dengan suhu tinggi. Radiasi kuat menarik serangga dan bakteri yang menyebabkan materinya membusuk. Tapi, berkat panas tinggi, tanah di sekitar komputer itu menjadi keras dan melindunginya dari faktor eksternal. Para ilmuwan melakukan analisis karbon dan menemukan bahwa komputer itu sudah bekerja jauh sebelum kamu membelinya di toko. Sudah banyak orang yang berusaha menyingkirkannya, tapi benda itu tetap bekerja. Masih belum diketahui siapa yang membuatnya dan apa tujuannya.